himbauan kepada Mabes Polri, kepada Propam, ya, kepada tim internal di kepolisian agar bisa menyelidiki dan menyidik kasus ini seterang-terangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita masih tetap melanjutkan breaking news ya, mengenai penembakan atau insiden meninggalnya, tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam, dan juga perkembangan terbaru penersangkaan Habib Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan dan kasus hate speech atau kasus agitasi, provokasi ya, penghasutan gitu ya. Ini dari Glora News. Judulnya adalah 15 organisasi pemuda Islam belum ada itikat Presiden selesaikan tewasnya 6 anggota FPI. Kita bacakan ya. 15 organisasi pemuda Islam meminta Presiden Jokowi bertanggung jawab dan membentuk tim pencari fakta independen menyelidiki tewasnya 6 anggota FPI oleh polisi. Sebanyak 15 organisasi kemasyarakatan pemuda OKP Islam ini tergabung dalam Konsolidasi Nasional Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Islam. Belum ada pernyataan langsung Presiden Jokowi tentang meninggalnya 6 anggota FPI ini, ungkap Susanto Triyogo dari DPP Kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Jumat via telepon kepada pojok1.id. Dikatakan Susanto, ada memang pernyataan Presiden Jokowi menyinggung HAM dalam rangka Hari HAM 10 Desember. Namun hanya berlaku secara umum saja. Presiden ini kan panglima tertinggi penegakan hukum dan HAM, harusnya bisa memberikan pernyataan dan kebijakan, katanya. Tapi hingga hari ini kami melihat tidak ada itikat Presiden untuk menyelesaikan ini, tegasnya lagi. Dikatakan saat ini masyarakat menerima 2 informasi yang saling bertentangan terkait meninggalnya 6 anggota FPI ini oleh polisi. Jika informasi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan bisa menyebabkan meluasnya gejolak sosial di tengah masyarakat. Adapun 15 OKP tersebut adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kami, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah GBA, Pelajar Islam Indonesia PII, Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO, Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia JPRMI, bergabung pula Himpunan Mahasiswa Persis, Hima Persis, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia SEMI, Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Pemuda DDII, Pemuda Persatuan Umat Islam, Pemuda PUI, Pemuda Hidayatullah, Barisan Muda Al-Ittihadiyah, Pemuda Al-Irsyad, dan Pemuda Persis. Kami menyampaikan turut berduka dan berbelasungkawa yang mendalam atas wafatnya 6 orang anak bangsa dalam peristiwa tersebut. Tulis pernyataan sikap 15 OKP Islam itu yang diterima redaksi Jumat 11 Desember. Dalam pernyataan sikap yang dikirimkan ke media tersebut, 15 OKP Islam itu menyayangkan tindakan berlebihan dan diduga menyalahi prosedur extrajudicial killing oleh aparat kepolisian dalam peristiwa tersebut yang dianggap melanggar hukum dan HAM. Mereka meminta Presiden sebagai panglima tertinggi dalam penegakan hukum dan HAM untuk mengambil alih penuntasan insiden yang terjadi di Jalan Tol Cikampek KM 50 pada Senin 7 Desember 2020 lalu itu. Ini sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh keluarga, sebut pernyataan itu. 15 OKP Islam juga mendesak Presiden Jokowi secepatnya membentuk tim independen pencari fakta untuk mengungkap fakta dan memastikan penegakan hukum yang adil, transparan dan independen yang sesuai dengan aturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan gejolak sosial semakin luas di tengah masyarakat. Insiden ini
dinilai mengoyak rasa kemanusiaan dan kebangsaan Indonesia dan menjadi ekses negatif bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Apalagi bertepatan dengan peringatan Hari HAM sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2020. 15 OKP Islam akan mengawal proses penegakan hukum terhadap kasus ini dan mengkonsolidasikannya, ungkap pernyataan sikap itu. Ya, Sobat RH sekalian, terima kasih atas pernyataan sikap 15 organisasi kemasyarakatan pemuda Islam ini, karena ini penting Sobat RH sekalian untuk mengawal kasus ini agar tidak berlalu bersama angin, gone with the wind, ya, sebagaimana yang pernah saya katakan. Karena kalau tidak dikawal, dikhawatirkan kasus ini tidak akan dikemana-manakan. Padahal ini adalah sungguh sebuah tragedi kemanusiaan karena hilangnya nyawa 6 orang Laskar FPI. Terlepas apakah kita setuju atau tidak, dan saya pun tidak mengenal ke-6 orang tersebut, tidak pernah juga berjumpa secara langsung dengan Habib Rizik Syihab selama ini, dan juga dulu berpikir bahwa FPI adalah kelompok preman berjubah. Tapi ini adalah soal kemanusiaan yang harus diselesaikan. Saya punya filosofi, ya, perspektif ketatanegaraan saya mengatakan siapapun itu berhak atas perlindungan dari negara. Mau dia kelompok yang pro maupun kelompok yang kontra. Jadi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, ya, the head of state dan the head of government, itu tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh hanya berpikir bahwa dia hanya cukup memberikan bela sungkawa kepada seorang penyanyi yang kebetulan mendukung dia selama prosesi pilpres. Tapi terhadap 6 pemuda dari FPI yang 5 diantaranya berusia 20-an tahun, presiden tidak mau peduli. Ya, mungkin presiden sekarang lebih berkonsentrasi atas kemenangan putra dan menantunya. Barangkali dalam benaknya itu yang dia pikirkan. Soal ada warga negaranya yang tewas tertembak atau ditembak oleh aparat atau petugas, barangkali belum memenuhi pemikirannya karena konsentrasinya ke tempat yang lain, mungkin di Medan dan di Solo. Tapi ini adalah tragedi kemanusiaan yang sungguh dahsyat sesungguhnya, Sobat Era sekalian. Bayangkan yang meninggal langsung 6, dan mudah sekali untuk menguak peristiwa ini sesungguhnya karena pelakunya itu bisa kita ketahui. Beda dengan kasus Marsinah misalnya, kasus Munir, kasus-kasus lain yang selama ini ada, termasuk Novel Baswedan yang gelap siapa pelaku utamanya. Kalau ini insya Allah mudah diketahui sepanjang memang tidak ada upaya untuk menghalang-halangi atau menutup-nutupinya. Itulah sebabnya himbauan kepada Mabes Polri, kepada Propam, ya, kepada tim internal di kepolisian agar bisa menyelidiki dan menyidik kasus ini seterang-terangnya. Adapun kasus kerumunan yang menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka, itu bukan kasus yang luar biasa, Sobat Hera sekalian. Itu bukan kasus yang merobek-robek rasa keadilan publik. Memenjarakan Habib Rizik itu tidak mengubah apa-apa terhadap kasus yang sedang berkembang. Jadi seolah-olah fokus perhatian mau digeser, satu tragedi kemanusiaan, satu pelanggaran kerumunan. Jauh sekali, beda sekali. Jadi kalau misalnya Polda Metro Jaya pay attention hanya soal kasus kerumunan, sementara kematian 6 orang tidak mau di pay attention, tidak mau diperhatikan, wah luar biasa ya. Mudah-mudahan Sobat Era sekalian ada titik terang dan organisasi kepemudaan Islam ini tetap mengawal proses ini sampai seterang-terangnya. Adapun pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Habib Rizik, ya silakan proses. Karena ya kalau kita mau jujur,
Itu bukan sebuah tragedi kemanusiaan, itu pelanggaran yang biasa saja, tidak perlu menghabiskan katakanlah tenaga, pikiran dan lain sebagainya untuk polisi mengungkap kasus ini. Tapi kasus tragedi kemanusiaan, hilangnya nyawa pemuda, anak bangsa, warga negara yang notabene berhak atas perlindungan dan di tangan petugas pula, itulah yang harus diungkap dan disingkap sejelas-jelasnya. Makanya tidak heran kalau channel ini dalam beberapa hari ini terus memberitakan soal ini agar kita menyadari bahwa terlepas ada rivalitas dalam tanda kutip antara Polda Metro Jaya dan FPI untuk mempersuasi publik mana yang lebih dipercaya oleh publik, ada tragedi kemanusiaan yang harus diselesaikan, yaitu hilangnya nyawa 6 orang ini. Tidak peduli siapa yang benar, siapa yang salah, yang penting diungkap sejelas-jelasnya agar jangan sampai ini menjadi sebuah problem yang besar. Ya, kita hidup di dunia tidak lama, Sobat Era sekalian. Suatu saat kita akan menghadap ke Pencipta, dan ketika kita menghadap, kita akan dimintain pertanggungjawaban, terutama ketika kita menghilangkan nyawa orang lain secara unlawful killing. Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.